Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fazal Farunas, SE MSc, selaku dosen Sejarah Pemikiran Ekonomi, dan teman-teman kelas Sejarah Pemikiran Ekonomi D yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Maulida Senia Taufikur Rahmah bersama teman-teman saya, Muhammad Dafar Ramadan, Muhammad Ridho Alinsyawaldi, dan Muhammad Fadiga Ibrahim akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Theories of Economics, Growth and Development. Untuk materi yang pertama ada teori klasik. Adam Smith lahir pada tahun 1723 dan wafat pada tahun 1790. Beliau merupakan ahli ekonomi dan pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Karya beliau adalah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1766. Buku tersebut menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa, serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Pada teori ini, Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi 4. Yang pertama adalah masa perburuan, kedua adalah masa bercocok tanam dan berternak, kemudian yang ketiga adalah masa perdagangan, yang keempat yaitu masa perindustrian. Masa perburuan adalah masa di mana belum terdapat sistem ekonomi yang kompleks, sehingga kegiatan baru hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kelompok tanpa adanya interaksi dengan kelompok lain. Kemudian ada masa bercocok tanam dan berternak, yaitu masa di mana kebutuhan masyarakat mulai meningkat sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian ada masa perdagangan, yaitu masa di mana setiap barang diperjualbelikan dengan menggunakan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Pada masa perdagangan ini terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang terakhir ada masa perindustrian, yaitu masa di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Adapun kelemahan teori Adam Smith adalah beliau berasumsi bahwa pada setiap pembangunan berada pada kondisi pasar persaingan yang sempurna. Sedangkan pasar persaingan sempurna pada dasarnya tidak pernah ada di dunia, sehingga asumsi ini dianggap tidak realistis, dan hal inilah yang menjadikan kelemahan pada teori Adam Smith. Dan tokoh yang kedua ada David Ricardo. Beliau lahir di London pada tanggal 18 April 1772 dan wafat pada tahun 1823. Beliau pindah ke Bath pada usia 42 tahun dan menjadi pengusaha sukses. Pada tahun 1817, David Ricardo membuat buku berjudul On the Principle of Political Economy and Taxation. David Ricardo mencetuskan dua teori. Yang pertama adalah teori keunggulan komparatif, kemudian yang kedua adalah teori nilai kerja. Teori keunggulan komparatif adalah teori di mana perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau efisiensi relatif daripada keunggulan absolut. Ricardo menganggap bahwa negara akan cenderung menjual barangnya yang relatif lebih efisien dalam produksinya. Sehingga melalui spesialisasi, setiap negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri. Kemudian yang kedua adalah teori nilai kerja. Teori ini menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Ricardo menganggap bahwa biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk bertahan hidup bagi buruh yang bersangkutan. Ricardo lebih menekankan pada maksimalisasi hasil produksi dan minimalisasi ongkos produksi dengan memberikan upah minimum bagi buruh. David Ricardo dan penekanannya terhadap sektor ekonomi menyebabkan pemikirannya sejalan dengan pemikiran ekonomi lainnya seperti Adam Smith dan Karl Marx. David Ricardo menuju premis dasar yang menyatakan bahwa tenaga kerja itu merupakan sumber seluruh kekayaan. Maka atas dasar itulah David merumuskan teori nilai kerja. David mengungkapkan bahwa keuntungan kapitalis menjadi basis eksploitasi tenaga kerja. Untuk tokoh yang ketiga ada Thomas Robert Malthus. Beliau lahir pada tahun 1766 dan wafat pada tahun 1834.
Beliau memiliki karya yang terkenal dengan judul Essay on Population. Kemudian Malthus menghabiskan sisa hidupnya untuk mempertahankan dan merevisi tesis over populasinya. Dia juga menulis banyak buku seperti The Principle of Political Economy pada tahun 1820. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Dafar Ramadan. Kepada Muhammad Dafar Ramadan, waktu dan tempat dipersilahkan. Robert Malthus merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan tentang kekhawatiran terhadap krisis. Ia menjelaskan bahwa laju pertambahan penduduk meningkat berdasarkan deret ukur, sedangkan produksi pangan berdasarkan deret hitung. Selain itu, ia juga menyampaikan teorinya terkait asumsi, di mana ia menjelaskan pada reasuransi konvensional, kontrak antar kedua belah pihak yang dijamin membayar premi asuransi kepada pihak perusahaan reasuransi. Ia juga menjelaskan bahwa dalam hal asuransi konvensional tercermin adanya peran dan fungsi individu untuk saling membantu secara kolektif dalam hal perhitungan. Pandangan ini dikenal dengan istilah teori fungsional ekonomi. Tokoh selanjutnya adalah Jean Baptiste Say. Lahir pada tahun 1767 dan wafat pada tahun 1832. Beliau seorang ekonom dan pebisnis asal Prancis. Lahir di Lyon, Prancis pada tahun 1767. Beliau menjadi anggota Tribunat Napoleon. Beliau menerbitkan karya berjudul Treatise on Political Economy for the Production, Distribution, and Consumption of Wealth. Teori John Baptiste Say ini mengembangkan pemikiran tentang kewirausahaan pada abad ke-19, di mana ia memberikan kontribusi signifikan terhadap teori tersebut. Saya melanjutkan konsep Cantillon, kontribusi signifikan terhadap teori tersebut. Saya melanjutkan konsep Cantillon yang menempatkan kewirausahaan sebagai pusat dari aktivitas perekonomian. Pemikiran saya ini dianggap lebih maju, lengkap dan lebih revolusioner dari konsep kewirausahaan Cantillon. Bahkan saya memberikan sebuah model dari kewirausahaan yang didukung oleh kewirausahaan ekonomi pasar, kemandirian, dan pencarian keuntungan. Menurut Jean Baptiste, pengusaha yang mampu mengolah sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas rendah menjadi lebih tinggi. Selanjutnya ada teori neoklasik. Yang pertama, tokohnya adalah Joseph Alois Schumpeter. Lahir pada tahun 1883 sampai 1950. Beliau adalah seorang ekonom berdarah Amerika Austria dan ilmuwan politik. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan Austria pada tahun 1919. Schumpeter mempopulerkan istilah destruksi kreatif dalam ekonomi. Teori Schumpeter. Menurut teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi memperkenalkan barang baru, mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan mengadakan perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada Harold Domar. Sir Henry Roy Forsberg mempelopori bidang ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Pernah menjadi seorang penasihat di Dana Moneter Internasional pada tahun 1952 sampai 1953. Kedua ada F.C. David Domar. Beliau seorang ekonom berdarah Amerika Rusia, presiden dari Asosiasi untuk Ekonomi Komparatif, dan beliau adalah Komite Eksekutif Asosiasi Ekonomi Amerika pada tahun 1962 sampai 1965. Kemudian menjadi wakil presiden organisasi tersebut pada tahun 1970. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Ridho Alensyah. Teori Harold
Domar. Asumsi yang digunakan oleh Harold Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment. Yang kedua, perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga, konsumen, dan produsen. Yang ketiga, hasrat menabung batas atau marginal propensity to save. Besarnya tetap. Yang ketiga ada Solow Swan. Yang pertama, Robert Merton Solow. Beliau adalah seorang ekonom asal Amerika Serikat, dianugerahi John Bates Clark Medal pada tahun 1961 dan meraih medal penghargaan Nobel dalam ekonomi pada tahun 1987. Yang kedua ada Trevor Winchester Swan. Beliau adalah seorang ekonom asal Australia, menjadi Dewan Reserve Bank of Australia pada tahun 1975 dan meraih penghargaan Nobel dalam ekonomi pada tahun 1987. Teori Solow-Swan. Menurut Solow dan Swan, ada 4 anggapan dasar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama, tenaga kerja atau penduduk tumbuh dengan laju tertentu. Yang kedua ada fungsi produksi berlaku untuk setiap periode. Yang ketiga, terdapat kecenderungan menabung dari masyarakat. Yang keempat, semua tabungan masyarakat diinvestasikan. Selanjutnya ada teori Neo Keynes. Salah satu ekonom yang mempelopori teori ini adalah John Maynard Keynes yang lahir pada 1883 dan wafat pada tahun 1946. Beliau lahir di Cambridge, Inggris dan terlahir di keluarga akademisi. Mengenyam pendidikan di Cambridge University dan lebih memilih belajar matematika dan membuat karya Theory of Employment, Interest and Money. Selanjutnya ada teori John Maynard Keynes. Menurut Keynes, situasi pada lingkup makro ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Pada perekonomian tertutup, terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama, pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran investasi oleh perusahaan. Yang ketiga, ada pengeluaran pemerintah. Pemerintah bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah serta apabila secara tidak langsung bisa melalui pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Dan selanjutnya ada teori ekonomi baru yang dipelopori oleh 2 ekonom. Yang pertama Paul M. Romer dan Robert Lucas. Paul M. Romer merupakan seorang pakar ekonomi asal Amerika Serikat. Beliau adalah seorang profesor di New York dalam bidang ekonomi pada tahun 2018. Selanjutnya ada Robert Lucas. Beliau adalah seorang pakar ekonomi asal Amerika Serikat. Pernah meraih penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi pada tahun 1995 dan dinilai sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh pada abad ke-20. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Fadiga, waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya teori Paul M. Romer dan Robert Lucas. Teori pertumbuhan baru pada dasarnya adalah teori endogen, memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan baru karena menganggap pertumbuhan GNP lebih diproduksi dan bukan berasal dari luar sistem. Berbeda dengan teori tradisional klasik yang menganggap pertumbuhan GNP sebagai akibat dari keseimbangan jangka panjang. Aspek yang menarik dari teori pertumbuhan baru.
Aspek yang paling menarik adalah membantu menjelaskan keanehan aliran modal internasional yang memperparah ketimpangan negara maju dengan negara berkembang dikarenakan rentahnya tingkat investasi komplementer dalam sumber daya manusia, pendidikan, infrastruktur, riset, dan pengembangan. Kritik terhadap teori pertumbuhan baru. Kelemahan penting dari teori pertumbuhan baru adalah teori ini tergantung pada sejumlah asumsi neoklasik yang sering tidak cocok dengan perekonomian negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sering terhambat oleh inefisiensi. Teori pertumbuhan baru mengabaikan faktor-faktor yang sangat berpengaruh ini. Penerapannya dalam studi pembangunan ekonomi menjadi terbatas, terutama ketika melibatkan perbandingan antar negara. Teori historis dari yang pertama adalah Karl Bucher. Menurut Karl Bucher, pertumbuhan ekonomi masyarakat dilihat dari hubungan antara produsen dan konsumen dalam mendistribusikan hasil produksinya sampai ke tangan konsumen. Pertumbuhan ekonomi menurut Karl Bucher dapat dibedakan menjadi 4. Pertama, rumah tangga tertutup. 2, rumah tangga kota. 3, rumah tangga bangsa. Dan 4, rumah tangga dunia. Yang kedua ada Werner Sommart. Werner Sommart membagi perkembangan perekonomian menjadi 3. Zaman perekonomian tertutup yang dibagi menjadi dua macam, yaitu perekonomian desa, perekonomian feodal, dan tuan tanah. Yang kedua, zaman ini ditandai adanya pembagian kerja yang masing-masing mengerjakan pekerjaannya dan sifatnya masih kekeluargaan. Yang ketiga, zaman modalis. Zaman modalis dibagi lagi dalam 4 macam, yaitu zaman modalis purba, zaman modalis madya, zaman modalis raya, dan zaman modalis akhir. Yang ketiga ada Friedrich List. Menurut Friedrich List, perkembangan ekonomi dibagi menjadi beberapa fase, yaitu masa berburu atau mengembara, masa berternak dan bertani. Yang ketiga, masa bertani dan kerajinan. Yang keempat, masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Menurut Friedrich ini, pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan kemajuan teknik produksi dan jenis pekerjaan sebagai mata pencahariannya. Dan yang terakhir ada teori Wittmann-Rostow. Wittmann-Rostow yang menyatakan bahwa dalam hal pertumbuhan suatu negara akan mengalami 5 tahapan. Tahapan pertama adalah tradisional. Di tahap tersebut ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Yang selanjutnya, tahapan selanjutnya transisi atau fra-take-off, yang akan terjadi peralihan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang selanjutnya tahapan take-off, yaitu masa pada saat hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Tahapan yang kemudian ialah kematangan atau the drive to maturity, di mana serikat buruh dan dagang semakin maju. Dan yang terakhir adalah konsumsi masa tinggi, high mass consumption, yakni ketika tenaga kerja didominasi dengan pekerja terdidik dan penduduk di kota lebih banyak dari penghuni desa. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.